Namanya Agnes kok Muslim gitu ya? Iya, apalagi kalau di rumah sakit, di puskesmas tuh dibilang Nyonya Agnes, tapi kok mereka pada ngeliatin, mungkin saya kok berjilbab gitu. Hai semuanya, selamat datang di channel Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi, juga ada hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya, dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka di video saya kali ini. Di momen atau edisi Ramadan Mubarak, saya akan menghadirkan sebuah cerita yaitu tentang kisah seorang mu'alaf. Nah, bagaimana perjalanan spiritualnya, kemudian juga apa sih hal terberat ketika memutuskan untuk berpindah agama. Tonton terus videonya sampai habis. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Chandra yang nanti akan bercerita untuk kalian semua tentang kisahnya menjadi seorang mu'alaf. Langsung kita ketemu dengan Mbak Chandra ya. Halo Mbak Chandra, apa kabar? Baik-baik Mbak Eka. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat dan semangat. Makanya bajunya merah ya. Karena berani. Berani ya. Mbak Chandra seorang mu'alaf ya. Kapan sih Mbak Chandra memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Saya memutuskan menjadi seorang mu'alaf tepatnya pada tanggal 8 Juli 2006. 8 Juli 2006 berarti udah sekitar berapa tahun itu? 14 tahunan ya. Berapa? Kurang lebih 14 tahunan ya, hampir 15 tahun Iya. ini ya. Pada saat itu sudah menikah atau belum? Waktu itu saya habis bercerai dengan suami saya. Oh gitu, ya jadi udah menikah tapi pada berarti momen apa yang membuat Mbak Chandra memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Waktu itu jujur saja ya Mbak, sebelumnya itu sebelum menikah dengan suami saya yang kedua ini, saya kan kos di suatu tempat gitu. Terus teman saya kan seorang muslim. Nah, waktu itu saya kalau melihat dia habis sholat, beribadah itu kok kayaknya perasaannya enak, lega gitu. Jadi saya... Ini belum married ya waktu itu ya? Udah married, tapi saya kan dikosin sama suami saya. Oh, dikosin, satu kos dengan teman yang muslim tadi. Nah, kalau aku melihat dia habis itu menjalankan ibadahnya itu kok kayaknya hatinya seneng, terus pokoknya adem ayat gitu. Jadi hati dia apa hatinya Mbak Chandra? Saya kayaknya. Oh, cuma ngelihat aja seneng rasanya ya, adem gitu. Kayaknya gimana. Terus waktu itu saya langsung kedorong pingin masuk menjadi muslim. Dan setelah itu saya ketemu sama suami saya yang sekarang ini, dan kebetulan suami saya ya juga beragama muslim, maka saya memutuskan pindah menjadi seorang mu'alaf itu. Banyak begitu. Iya. Apakah karena hanya melihat saja atau ada hal yang lain, Mbak? Karena pada waktu itu tadi cerita bahwa kebetulan bercerai ya dengan suami yang pertama itu. Itu gimana, Mbak? Ya, apakah terkait dengan itu? Ya bukan karena itu, karena itu sudah menjadi keinginan saya sendiri dari hati yang paling dalam gitu loh Mbak. Setelah saya melihat seorang muslim beribadah gitu, kok kayaknya enjoy gitu loh, terus tenang gitu, terus kok saya juga ya itu tadi Mbak, saya jadi kepingin masuk menjadi mu'alaf. Itu ngelihatnya tuh karena setiap hari kan itu satu rumah ya, satu kos gitu ya. Setiap hari di dalam jangka waktu yang lama, atau pada saat kos bareng-bareng itu begitu ngelihat langsung rasanya adem. Ya jadi saya kan jadi setiap hari kan saya melihat beliau beribadah, sholat jadi, itu ya. Jadi otomatis saya juga sudah tertarik, jadi ketarik gitu loh Mbak. Kayak gitu. Iya, iya. Dan itu sudah dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Tapi kan waktu itu kan belum
gimana caranya mau masuk menjadi seorang muslim gitu loh. Terus yang dilakukan Mbak Chandra waktu itu gimana? Tanya-tanya ke dia gitu, cara-caranya. Caranya. Terus saya juga tanya-tanya gimana toh kalau mau masuk menjadi seorang muslim. Ya dia jawab, ya kamu nanti nemuin seorang ustadz apa gimana. Nanti kamu mau diislamkan gitu. Nah, waktu itu saya juga terus seiring waktu berjalan, saya ketemu calon suami ini, langsung saya keluarga mereka juga inginnya saya masuk Islam. Karena saya sudah mantap, saya juga setuju walaupun waktu itu orang tua juga agak itu tadi berat juga. Menentang ya. Pada waktu ada keinginan itu ya Mbak Chandra ya, ingin belajar sholat atau mendalami Islam tadi ya. Itu posisi sudah kan masih kos nih, dikosin suami. Itu posisi masih belum bercerai ya? Belum. Ada nggak hal ini diutarakan pada suami yang pertama tadi bahwa aku pengen masuk Islam gitu? Kalau sama suami, yang pertama kan agamanya non-muslim ya, Katolik. Kalau sama suamiku, aku belum ngomong pada waktu itu. Cuma endem dalam hati aja, tapi saya udah pingin masuk menjadi seorang muslim itu. Dan kebetulan ya itu tadi saya kenalannya juga dengan seorang muslim juga. Setelah bercerai, kemudian ada kenalan dengan muslim, semakin memantapkan ya. Dan kebetulan waktu itu dia juga ngasih dorongan kalau mau masuk Islam, nanti sama keluarganya juga mau didukung, dan ya sudah, saya juga minta izin sama orang tua juga waktu itu. Iya. Gitu. Kan minta izin orang tua nih Mbak. Waktu itu gimana reaksi orang tua? Oh ya, pada waktu cerai itu udah ada anak putra? Kebetulan waktu cerai itu saya belum punya. Oh belum punya. Berarti pada saat mau memutuskan untuk berpindah itu izin dengan orang tua aja ya. Reaksi orang tua gimana Mbak? Kalau papa it's okay, karena beliau juga dulunya seorang muslim, terus mau menikah dengan mama, jadi menjadi non muslim. Tapi kalau mama kayak keberatan juga karena merasa saya dari kecil sudah dibaptis gitu. Terus sampai seperti apa istilahnya mama itu istilahnya akhirnya memberikan izin itu dengan upaya apa, Mbak Chandra menjelaskan? Ya waktu itu karena saya kan sudah mau menikah sama suami saya yang sekarang. Nah karena itu saya juga ngomong sama mama, karena kalau mau menikah dengan suami saya ini saya harus pindah ke agama juga ya. Mungkin setelah dipikir-pikir, mama akhirnya mengizinkan juga, walaupun ya itu tadi sampai menangis-nangis waktu saya diislamkan. Iya. Pasti dengan berat hati banget, ya. Nah itu cukup lama nggak Mbak meyakinkan mama ini untuk bisa pindah? Waktu itu meyakinkan mama juga nggak lama juga kok Mbak. Karena waktu itu nggak sampai nggak berapa bulan-bulan juga enggak. Waktu itu mama juga ya sudah, kalau itu memang pilihan kamu ya sudah dijalanin gitu aja ya sudah. Waktu itu langsung saya menghubungi ustadz. Ya. Nah terus berarti hal yang paling berat menurut Mbak Chandra apa? Ya, dalam hal berpindah ini? Selain mungkin mama, tadi mama memang sesuatu yang berat sekali ya. Cukup dekat nggak sama mama? Ya cukup dekat juga. Selama ini juga kalau tiap sore kan ya mulai dari mama, sekarang saya, karena papa sudah almarhum kan. Dan adik-adik saya juga kerja, jadi mau nggak mau sekarang saya yang ngurus mama kalau tiap. Sekarang ini? Gitu. Kalau hal yang memberatkan bagi saya kan kayaknya nggak ada Mbak, cuma itu tadi aja, cuma mama aja yang gondelin istilahnya gitu. Kalau saya kan sudah mantap, jadinya yang saya sudah nggak merasa berat juga gitu, sudah mantep gitu. Mbak Chandra termasuk berapa bersaudara, anak keberapa? Saya 8 bersaudara, tapi yang masih hidup 6, jadi saya nomor 2. Nomor 2, yang mu'alaf cuma Mbak Chandra sendiri? Adik saya juga mu'alaf kebetulan. Setelah melihat Mbak Chandra atau siapa duluan?
saya duluan, karena dia juga mau menikah juga, dia juga gitu. Muslim juga, dan mau nggak mau dia juga harus berpindah agama juga. Iya. Gitu. Dari setelah berpindah ganti nama nggak Mbak? Dulu namanya siapa? Dulu nama Ada saya baptisnya? Agnes Liliana Chandra Rismawardewi. Panggilannya Agnes. Kalau di sekolah Agnes, tapi kalau teman-teman rumah Chandra gitu. Gitu. Terus tetap dipakai nggak yang itu otomatis? Udah nggak? Atau gimana? Masih tetap dipakai karena saya bilang sama yang mengislamkan itu, Bapak Ustadz itu, apakah harus pindah nama? Beliau bilang tidak usah karena nanti kita harus mengganti dokumen semuanya. Dokumen-dokumen dari awal ya, dari misalnya awal, akte kelahiran dan sebagainya, ya itu agak repot juga. Berarti nama Agnes tetap dipakai ya sampai dengan sekarang. Berarti banyak yang sering nanya ya, namanya Agnes kok Muslim gitu ya? Iya, apalagi kalau di rumah sakit, di puskesmas tuh dibilang Nyonya Agnes, tapi kok mereka pada ngeliatin, mungkin saya kok berjilbab gitu, namanya Agnes. Terus pada nanya enggak atau diam aja? Nanya? Iya, tanya juga. Banyak yang kepo ternyata. Iya, banyak. Loh, berjilbab tapi kok namanya Agnes? Iya, memang saya dulunya seorang Katolik, tapi sekarang sudah masuk menjadi mualaf, sudah lama juga. Iya. Ya saya jawab mantap aja. Iya, bener. Emang dari awal udah mantap ya. Terus sekarang ada putra-putra Mbak? Putra-putri saya 3. 3 ya? Oke. Yang nomor 1 kelas 2 SMP di SMP 8 negeri. Wah, pintar ya. Yang nomor 2 kelas 4 di SD Tukangan Negeri juga. Yang nomor 3 kelas 1 tahun ini juga di SD Tukangan. Oh, udah komplit semua ya, cowok-cewek ada? Iya. Dan mereka juga sudah aktif di lingkungan masjid juga, Oh, Mbak. gitu. Ya, mengikuti TPA tiap hari. Gitu. Nah, sekarang kan dalam keseharian Mbak Chandra otomatis atmosfernya adalah nuansa Muslim ya semuanya. Ada nggak perbedaan sebelum berpindah dengan setelah sekarang berpindah itu seperti apa? Ya, perbedaannya kalau waktu itu kita kan kalau beribadah cuma hari Minggu aja ya. Sekarang harus 5 waktu. Ya, cuma itu aja Mbak kayaknya perbedaannya. Dan saya kalau dari sisi rasa sisi rasa saya memang lebih adem ayem sekarang gitu loh Mbak, daripada kemarin-kamarin gitu. Iya. Nyaman, malah lebih nyaman. Iya. Berarti waktu itu memang tidak pernah ada keraguan ya? Nggak ada. Sampai saat ini pun setelah hampir 15 tahun ini berjalan, pernah nggak ada di tengah jalan itu ada rasa ragu atau rasa kok gini ya gitu setelah pindah gitu? Oh, alhamdulillah nggak ada Mbak. Nggak ada Alhamdulillah ya. Karena kan selama ini saya juga punya pendamping juga kan Mbak di Mu'alaf Center Pakualaman, ada Mbak Arin, ada Bu Asna, dan mereka kan memberi bimbingan dan masukan-masukan. Jadi saya nggak ada inilah. Iya, karena masuk dalam ada komunitas juga ya Mbak ya di Mu'alaf Center di Basnas ini ya. Iya. Jadi saling menguatkan juga ya. Iya. Kan suka diisi-isi sama juga mengikuti pengajian juga gitu kan Mbak. Jadi saya kan lebih istilahnya ya lebih pokoknya lebih mantap dari agama saya sebelumnya gitu. Ada nggak momen yang paling nggak bisa lupa ketika mungkin proses pada saat beralih atau pindah ini atau setelah masuk barangkali ada nggak hal yang benar-benar tidak bisa dilupakan tuh pada saat apa Mbak? Ya yang nggak bisa saya lupakan ya waktu momen saya diislamkan, kebetulan saya diislamkan di Universitas UII. Ya waktu itu yang mengislamkan kebetulan Pak Dekannya juga. Dan disaksikan banyak orang sampai saya juga menangis juga Mbak waktu itu karena disaksikan keluarga, orang lain juga. Gitu. Mama ikut juga kan? Waktu itu Mama enggak belum mau ikut, cuma keluarga besar calon suami saya waktu itu. Banyak yang hadir, menyaksikan peristiwa hidup itu ya Mbak ya. Terharu banget dong. Waktu itu momen yang paling saya sampai sekarang nggak bisa saya lupain. Saya juga waktu itu ya waktu membaca syahadat saya juga menangis juga Mbak waktu itu karena saya kan berarti
memasuki hidup ya baru juga, Kehidupan Mbak. yang baru. Dari peralihan agama dari Katolik ke Islam. Iya, lancar waktu itu ya, waktu Alhamdulillah baca lancar syahadat juga. Oke. Ya udah mantap, jadi ya udah Iya. hafal juga. Luar kepala ya. Ya itu aku ngafalin berapa kali ya? Waktu itu saya ngafalin ya 3 kali ya, tak hafalin terus. Waktu itu tanpa teks kan ya? Enggak. Langsung udah mantap ya. Iya. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Mbak di untuk teman-teman penonton Story Asik tentang kisah mu'alaf dari Mbak Chandra pribadi? Apa ya? Menurut saya kalau kita berpindah dari agama satu ke agama lain itu semuanya itu bukan halangan. Karena menurut saya suatu agama itu sama aja gitu loh Mbak. Jadi kan ada kadang waktu itu saya berpindah agama, ada seorang yang bilang sama saya, kamu pindah agama ya? Dia itu kayaknya nggak seneng, ngomongnya nggak enak gitu loh. Tapi saya juga, loh kenapa kamu kayak gitu? Saya bilang gitu. Kan kamu pindah agama, mosok kamu dari Katolik ke Islam. Saya bilang aja, semua itu agama sama aja, cuman cara menjalankannya kita berbeda. Jadi tidak ada agama yang baik dan tidak ada agama yang jelek. Saya rasa semua itu baik aja, saya bilang gitu. Ya itu aja Mbak. Semuanya mengajarkan kebaikan ya. Jadi nggak ada perbedaan gitu loh Mbak. Cuma kan kalau agama satu dengan agama yang lain kan cuma jalannya aja yang beda. Tapi kan tujuannya sama aja, cuma satu jalan kan. Cuma yang satu jalannya ke kanan, satunya lagi ke kiri gitu. Iya, menempuh jalan yang berbeda tapi tujuannya sama tapi tujuannya satu juga. Jadi waktu itu juga sempat ada ya istilahnya yang mempertanyakan dan sebagainya, atau mungkin sinis juga ada mungkin ada ya, juga. Tapi saya cuek aja. Tetap mantap ya. Oke. Karena kan yang menjalani saya sendiri. Gitu ya. Bener-bener juga. Jadi apapun kata orang, yang penting diri sendiri yang menjalani ya. Oh ya benar juga. Waduh menarik sekali nih Mbak Chandra untuk kisahnya ya. Ternyata banyak hal yang harus ditempuh ya, yang harus dihadapi, terutama mamah ya yang memang dekat dengan Mbak Chandra ya. Gimana rasanya pada waktu itu ya? Iya. Ya itu sampai menangis gitu mama itu waktu itu. Iya. Oke. Oke Mbak Chandra, terima kasih sekali ya sudah berkenan untuk sharing kisah mu'alaf ini yang barangkali tentu saja akan menginspirasi penonton Story Asik ya. Tetap sehat Mbak Chandra, tetap menginspirasi ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Semangat terus. Amin. Oke friend, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Chandra, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan juga banyak memberikan manfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye!